Kontras TV Malang, warga Kota Malang beserta lembaga dirikan posko pendampingan bantuan hukum Aremania. Warga Malang kompak mendirikan posko pendampingan bantuan hukum Aremania yang tergolong dari para advokat dan lembaga LSM juga pemuda Pancasila serta ormas lainnya bersatu untuk memberikan bantuan hukum terhadap para korban pasca tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan tewasnya ratusan para supporter Aremania dan Aremanita. Posko bantuan hukum Arema bertujuan untuk mereka para keluarga korban yang memerlukan pendampingan dalam menyampaikan aspirasi juga pertanggungjawaban hukum atas apa yang menimpa keluarga korban guna mendapatkan keadilan serta kelayakan hukum. Posko bantuan hukum Aremania juga mengecam atas tragedi tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan yang membuat korban berjatuhan. Melalui pantauan tim investigasi Koin dan reporter Kontras TV di lokasi mengabarkan, Dani salah satu dari tim bantuan hukum Aremania sangat kecewa melihat oknum aparat yang melakukan kekerasan terhadap para supporter Aremania. Bahkan Dani dengan tegas menyatakan agar permasalahan ini diusut tuntas oleh aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang dan tidak tebang pilih dalam atas apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan Kepanjen Malang, Jawa Timur. Kotanya juga ada 3, tapi kita dalam hal ini kita bersatu sebagai profesi advokat, ya. Mungkin secara teknis perlu kami sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ada 10 macam tuntutan. Nanti akan kita saring, kita diskusikan, kita bicarakan kajian-kajian secara hukum. Nanti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, mungkin dibuat 2 sistem ya untuk legal standingnya. Pertama adalah yang memberikan kuasa kepada kita sebagai advokat dalam kesempatan ini adalah reporter. Yang merasa reporter artinya yang terlibat supporter. Aremania boleh. Baru yang kedua itu adalah korban. Nah, kalau korban ini memang harus jelas identitasnya, tapi semuanya harus store KTP. Jadi yang menandatangani surat kuasa harus KTP. Kalau misalnya yang belum punya KTP, orang tuanya atau walinya, itu yang ikut tanda tangan atas nama siapa korbannya itu bisa. Nah, nanti kita gabung, nggak tahu nanti namanya apa cukup di sini tinggal tambah tim pendampingan bantuan hukum Aremania, itu juga boleh. Kita kasih judul, kita kasih kop, kita bersatu. Setelah itu kita diskusikan bersama langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Mungkin dalam waktu dekat, setelah surat kuasa ditandatangani dan kita terima, mungkin langkah pertama kita akan lakukan somasi terbuka. Dalam bentuk terbuka artinya ditandatangani oleh semua tim advokat. Ya. Kemudian dalam kasus ini kalau saya melihat itu ada beberapa pihak yang terlibat, mulai dari Kapolri, ya, Menteri Olahraga, termasuk pemerintahnya juga, dan Pampel, panitia pelaksana. Ya, itu mungkin akan kita lakukan langkah-langkah hukum. Kemudian seperti yang disampaikan oleh rekan Agustian tadi, kalau secara hukum itu memang ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita laporan polisi atau pengaduan untuk mengungkap tuntas siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu maka kami dari tim hukum perlu bantuan bukti. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema.
Kejadian 1 Oktober kemarin bukan sekedar kejadian biasa, bukan sekedar tragedi seperti yang disebutkan oleh Sonta Diade. Ini betul-betul pembantaian. Kenapa saya katakan pembantaian? Karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang harus kita ungkapkan, harus kita usut tuntas. Sungguh sangat disayangkan atas kejadian di Stadion Kanjuruhan, hal yang semestinya tidak sampai terjadi, penembakan gas air mata yang membuat para supporter berlarian dan berdesak-desakan hingga menimbulkan banyaknya supporter berjatuhan yang akhirnya terinjak-injak oleh supporter lainnya karena kepanikan di dalam stadion yang berujung pada kematian. Pos Bantuan Hukum berharap kepada pemerintah setempat, tentunya pada aparat penegak hukum, agar proses ini benar-benar menemukan titik terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar tidak timbul pertanyaan yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Ahmad Dahri, Kontras TV mengabarkan.